Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 Matematika Teknik. Kali ini kita akan membahas tentang determinan di matriks, di mana matriks sebelumnya kita sudah pelajari di sesi kelima. Kali ini kita akan pelajari tentang determinan, di mana determinan itu menentukan solusi dari sebuah matriks ya. Jadi apakah matriks itu memiliki solusi atau tidak? Itu kita bisa cek dengan menggunakan determinan. Ya, misalkan kita memiliki permasalahan di atau soal seperti ini. Misalkan ada Ernie membeli 1 jeruk dan 5 mangga dan 1 durian. Dia beli di hari pertama seharga 200.000 ya. Lalu di hari kedua dia membeli 8 mangga, 9 durian seharga 300.000. Lalu di hari ketiga dia membeli 1 jeruk dan 4 mangga dan 10 durian seharga 400.000. Lalu kita mau tahu berapa harga masing-masing tiap-tiap objek tersebut ya. Misalkan jeruk, mangga, dan durian itu masing-masing berapa sih sebenarnya dari eksperimen ini ya. Jadi di matriks sebelumnya kita sudah tahu bagaimana menjabarkan permasalahan menjadi matriks ya. Jadi di sini ada 3 objek input yaitu jeruk, mangga, dan durian ya. Outputnya adalah harga ya, harganya dalam rupiah. Biasanya kita bisa menyelesaikan dengan metode substitusi, tapi begitu permasalahan ini kompleks ya, misalkan lebih dari 3 atau mungkin ada 10 objek sekaligus yang harus kita selesaikan, tentunya akan jadi masalah ya. 1 jeruk, 5 mangga, 1 durian ya. Misalkan A itu adalah jeruk, B itu adalah mangga, C itu ada durian. Ya, jeruk, mangga, durian ya. Ini harganya kalau kita total harganya 200.000 ya. Lalu di hari kedua dia beli mangga 8, mangganya 8. Dan duriannya 9. Dia beli seharga 300.000. Lalu hari ketiga dia beli 1 jeruk, 4 mangga, dan 10 durian. 1, 4, 10 ya. 1, 4, 10 seharga 400.000. Ya, dengan cara substitusi tentunya kita bisa masukkan satu persatu ya. Kita misalkan ambil C-nya adalah 200.000 ya, dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ya. Persamaan 1 kita ambil dari 1. Dari 1 kita peroleh sebuah persamaan 200.000 dikurangi A dikurangi 5B. Lalu kita masukkan ke persamaan 2. Ya. Masukkan ke persamaan 2. Ya, jadi di sini kita masukkan yang 8B plus 9 kali C-nya sekarang 200.000 minus A minus 5B
sama dengan 300.000 ya. Dari sini kita nanti dapat 9 minus ini jadi 8B plus 9 kali 200.000 jadi 1.800.000 ya, minus 9A minus 45B sama dengan 300.000. Kita kurangkan yang B-nya dengan jadi sisa minus 9A, ini jadi minus 1.800.000 minus 9A minus 37 ya. 37B sama dengan 300.000. Jadi 9A-nya, kalau 9A-nya pindah sana, lalu 3 minus 37B-nya tetap di situ, 300B-nya semuanya kita kurangin 300 di sisi kiri dan sisi kanan, sehingga kita dapat yang di sebelah kiri itu 1.500.000 minus 37B sama dengan 9A gitu ya. Lalu saya simplified ya, ininya 9-nya ke bawah sini, jadi A-nya sama dengan sekian. Lalu masuk lagi yang persamaan ini ke persamaan 3 ya, yang anggaplah ini persamaan 4, ini persamaan 5 gitu ya. 4 dan 5 substitusi ke persamaan 3 gitu ya. Dan nanti hasilnya dapat B sama dengan sekian gitu ya. Dan seterusnya nanti panjang hasilnya ya. Di sini mungkin akan lebih bijak kalau kita selesaikan dengan matriks ya. Ini substitusi ini memang baik juga, cuma rawan kesalahan ya. Dan kita tidak bisa mengecek terlebih dahulu apakah permasalahan ini punya solusi atau tidak. Lalu dengan cara matriks ya, jadi kita convert dulu dia jadi matriks yang quantity dari tiap-tiap objeknya itu kita buat sebagai matriks A, lalu variabelnya atau inputnya itu kita set sebagai variabel X, dan outputnya kita set atau plot sebagai variabel B. Ya, di sini bisa kita simpulkan bahwa ini matriks A adalah bentuknya seperti ini, yaitu pada hari ini untuk hari pertama, ini untuk hari kedua, ini hari ketiga gitu ya. Dan ini untuk output hari pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi dengan mencari solusi dari permasalahan ini adalah kita mencari dengan inverse ya, inverse. Jadi bila sebuah permasalahan matriks bentuknya seperti ini, maka untuk mencari nilai X itu adalah sama dengan kedua ruas ini kita kalikan dengan A inverse ya. Kita kalikan dengan A inverse di depan sini, ini juga kita kalikan dengan A inverse ya di depannya ya. Jadi pada perkalian matriks kita nggak boleh kebalik ya. Yang ini harus di depan, ini juga harus di depan. Jadi dengan menggunakan kaidah-kaidah matriks ya. Jadi untuk A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali B. Jadi di sini itu A inverse dikalikan A sama dengan matriks identitas ya.
dikalikan X sama dengan A inverse dikalikan B. Ini identitas kita kalikan dengan apapun gitu ya, hasilnya adalah yang nilai variabelnya ini sendiri X sendiri. Sama dengan A inverse kali B. Ya, disinilah kita peroleh nilai X sama dengan A inverse kali B, di mana A inverse itu adalah sama dengan 1 per determinan dari A dikalikan dengan A join dari A. Ya, jadi determinan dari A itu adalah ya kalau misalkan 2 kali 2 nanti akan kita pelajari. Kalau ini adalah contoh 3 kali 3 ya. Lumayan manunya untuk menyelesaikannya, tapi tidak sulit begitu kita menyelesaikan dengan metode determinan. Lalu adjoin itu adalah terdiri dari kofaktor dari variabel dari matriks A ya. Jadi nanti kita akan pelajari apa itu kofaktor. Jadi kofaktor itu adalah determinan dari minor ya. Nanti apa itu minor kita pelajari juga nanti di pelajaran ini. Jadi determinan A itu adalah determinan dari elemen-elemen A ya. Di mana determinan untuk 2 kali 2 itu metode perhitungannya adalah kalau 2 kali 2 misalkan ini baris 1 kolom 1, baris elemen baris 2 kolom 2, ini baris 2 kolom 1 dan seterusnya. Maka determinan untuk 2 kali 2 itu sama dengan ini kali ini dikurangi ini kali dengan ini ya. Jadi A11 kali A22 dikurangi dengan A12 dikalikan A21. Lalu bagaimana dengan tingkat 3 ya? Jadi tingkat 3 determinannya biasanya kita mengerjakan dengan kita tambahkan 2 kolom baru yang terdiri dari 2 kolom pertama gitu ya, yang kita ambil dari 2 kolom pertama. Jadi kita ambil dulu yang ini gitu ya. Kita duplikat gitu ya. Begini. Gitu ya. Lalu kita kalikan yang diagonal ya, mulai dari ujung kiri paling atas A11. Ya, ini kali ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini, lalu ini kalikan ini, ditambah ini kalikan ini, dikalikan ini. Ya, kalau sudah habis di bagian baris kolom paling atas, baru kita ambil mulai dari kanan ya. Kanan ini A13 ya, ini mungkin enggak ketulis. A13 ini dikalikan ini dikurangi ini minus ini ya. Jadi ini dikalikan ini kalikan ini ditambah ini kalikan ini tambah ini kalikan ini dikurangi ini kalikan ini dikurangi ini ini dikurangi ini kalikan mana tadi ya, jadi ini kalikan ini enggak kelihatan ya, biar kelihatan dikit. Ya, lalu saya ganti warna biru aja. Ini kalikan ini dikurangi ini kalikan ini dikalikan ini, kurangi ini kalikan ini ya. Jadi A11 A22 dikalikan A33 plus A12 A23 A31 dikalikan ditambah A13 A21 A32 dikurangi A13 A21 A33
kurangi lagi A11, A23, A32, kurangi lagi A13, A22, A31 ya. Itu kalau matriks order 3. Ya, lalu determinan dari A, ya ini untuk ini pasti mudah ya. Jadi untuk mencari determinan ini, oke, itu sama dengan ini kalikan ini dikurangi ini kalikan ini ya. 10 kali 5 dikurangi 4 kali 8 ya, sama dengan 50 minus 32 ya. Sama dengan 18. Lalu yang ini mencari determinannya, jadi kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua. 58 ya, jadi baru kita kalikan ya yang diagonalnya, jadi 2, 5 dan 9 ditambah 1, 6 dan 7 ditambah 3, 4 dan 8 ya, ini baru dikurangi ini gitu ya, ini dikurangi dengan 149 plus 268 plus 357 ya. Ini di modul Anda bisa lihat ya, di situ hasilnya itu di modul lain lagi ya. Ya, jadi tinggal kalikan aja ya. 10, 90 plus 6 kali 7, 42 ya. Plus 12 kali 8, 96. Minus 4 kali 9, 36 plus 12 kali 8, 96 ya, plus 15 kali 7 ya, jadi 105 ya. Ini tinggal Anda teruskan sendiri ya. Ini seharusnya mudah, bisa tinggal masukkan kalkulator atau Anda bisa hitung sendiri ya. 90, 42 dan 96 berarti belakangnya 8, 949, 18 tambah 4 ya. Jadi 22 ya. Minus 6, 9 dan 5, 11 tambah 6,
17, 4 tambah 9 tambah 10. Ya, sama dengan minus sekian. Ya, Anda bisa tinggal masukin nilainya. Lalu dengan metode Laplace expansion, ya, jadi ini berlaku untuk semua jenis matriks. Jadi mau berapapun gitu ya ukurannya. Jadi determinan itu ditentukan dengan jumlah dari elemen ke y, ya, y itu misalkan satu gitu ya, ini adalah baris, ini adalah kolom, dikalikan dengan kofaktor ya, kofaktor dari elemennya itu ya. Kalau misalkan elemennya satu maka kofaktornya juga satu. Lalu kofaktor satu kofaktor satu itu adalah determinan dari komponen atau elemennya tersebut ya. Jadi minornya dari elemen tersebut. Jadi minor itu nanti kita lihat, minor itu kalau misalkan kita punya matriksnya adalah A11, A12, A13, A21, A22, dan A23, A31, A32, dan A33. Kalau minor dari A11, jadi kita buat palang gitu ya. Seperti itu. Ini adalah elemen A-nya, minornya itu adalah yang ini. Ya, minornya itu minornya. Jadi minor dari A11 adalah A22, A23, A32, dan A33 ya. Jadi ini. Lalu minornya untuk A12, ya, dari sini kita juga langsung bisa menebak adalah A21, A23, A31, dan A33 ya. Itu minor dari A12 dan seterusnya ya. A13 ya. A13 adalah A21, minornya adalah A21, A22, A31, dan A32. Ya. Ya, jadi kofaktor dari elemen ya. Jadi kita biasanya ngambil satu baris saja atau salah satu kolom aja untuk mencari determinan sebuah matriks. Dalam contoh ini kita memiliki maka determinan dari A adalah kalau kita ambil adalah A yang satu baris di atas ini merupakan perkalian dari A11 dikalikan C11 atau kofaktor 11 ditambah dengan elemen A12 dikalikan kofaktor 12 plus elemen A13 dikalikan dengan kofaktor 13. Dan kofaktor ini adalah selain dari elemen minornya atau determinan dari elemen minor, kita kalikan juga kofaktor itu dengan minus 1 pangkat dari baris dan kolomnya. Ya, jadi misalkan A11 berarti I-nya 1, barisnya 1, kolomnya 1 ya. Jadi ini sama dengan min 1 pangkat 2 dikalikan dengan
kofaktornya dari A11 yaitu A22, A23, A32, dan A33. Atau sama dengan positif ya. Makanya biasanya kita menuliskan ya untuk yang baris atau kolom jumlah ininya genap maka dia positif. Jumlah ininya ganjil berarti negatif. Jumlah ininya positif genap positif ya. Jadi plus min min plus min plus ya. Jadi ini untuk kalau kita ngambil yang baris paling atas A11 minus A12 plus A13 maka kita akan peroleh A11 dikalikan dengan kofaktor 11 plus A12 kalikan kofaktor dari 12 plus A13 dikalikan kofaktor dari 13. Itu sama dengan A11 kali kofaktor 11. Kofaktor 11 adalah yang elemen tadi A22, A23 dan A32 dan A33. Cuma depannya dikalikan positif ya, jadi aman ya. Di sini positif. Lalu yang ini elemen A12 ganjil berarti depannya negatif. Ini genap depannya positif ya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa untuk minor dari 11 adalah A22, A23, A32 dan A33. Minor 12 adalah A21, A23 dan A31 dan A33 dan minor dari M13 adalah A21, A22, A31 dan A32 ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan lagi karena yang 2 kali 2 mudah ya. Tinggal kalikan silang ya, sama saja. Sebenarnya sama saja ya kalau kita menggunakan teorema ini A22, A23, A32, A33. Ya, kalau kita ambil yang baris paling atas itu sebagai elemen yang kita ambil. Berarti A22 dikalikan dengan kofaktor ya benar. Ya, kita ambil yang A22. A22 sebenarnya ini ada di baris 1 kolom 1. Ini baris 1 kolom 2, ini ada di baris 1 baris 2 kolom 1. Ini ada di baris 2 kolom 2 ya. A22 dikalikan kofaktornya 22. Ya, ditambahkan dengan A23 dikalikan kofaktornya dari 23 ya. Jadi kita ingat sebelumnya kalau A22 berarti kalau kita bikin A22 kali determinan dari minor ya, minor 22. Minor 22 itu ya kalau kita bikin palang kan cuma A33 ya. Berarti ini jadi A33. Lalu apakah dia positif atau negatif? Berarti dia karena dia ada di 11 itu adalah genap, berarti depannya sebenarnya positif gitu ya. Cuma positifnya nggak saya tulis. Lalu A23 ya, yang A23 dikalikan dengan kofaktor 23 adalah A32. Minornya adalah A32. Lalu minornya kofaktornya dari C23 adalah karena dia ada di baris 2 kolom 2 baris 2 kolom baris 1 kolom 2 ya, baris 1 kolom 2 dia negatif ya karena ganjil. Jadi ini
kofaktor 23 adalah minus A3, determinan dari A32. Determinan dari A33 adalah A33 sendiri. Determinan dari A32 adalah A32 sendiri. Ya. Sehingga bisa kita tuliskan lagi, determinan dari A22 kali A23 adalah sama dengan A22 dikalikan A33 ya, jadi dikalikan ini semua ya, A11 dikalikan determinan dengan A22, A23, A32 dan A33 tadi adalah A22 A33 minus A23 kali A32 ya. Jadi ini kalikan sana, ini kalikan situ gitu ya. Kita dapat yang A11 kali A22 A33 minus A11 kali A23 A32. Ya, lalu yang pindah ke sebelahnya min A kali 12, ini kan determinannya adalah A21 A33 minus A23 kali A31. Dikalikan minus A12 sehingga minus A12 dikalikan A21 dikalikan A33 plus A12 dikalikan A23 dikalikan A31 ya. Ya cuma dikalikan minus di depannya, jadi sehingga ini jadi kebalik gitu ya, bolak-balik. Dan sisanya tinggal bisa dilihat sendiri di slide. Untuk A13 ini untuk yang ini itu adalah untuk yang ini. Yang ini semua. Lalu yang ini hasilnya adalah yang ini ya. Lalu sifat-sifat determinan ya, pertukaran baris dan kolom itu tidak mempengaruhi nilai determinan. Jadi kalau Anda punya satu kolomnya adalah 4, 3, 5, 6, lalu kita pertukarkan transpose ya, kita transpose, nilainya itu tidak akan berpengaruh ya. Jadi 4, 3, 5, 6 kalau kita transpose kan jadi 4, 3, 5, 6 gitu ya ke bawah. Kalau kita kalikan silang, ini kali ini minus ini kali ini versus ini kali ini minus ini kali ini, kan nggak berubah ya, ininya aja cuma ganti posisi. Lalu kalau 4, 3, 5, 6 versus dengan 5, 6, 4, 3 itu sama hasilnya. Ya, hasilnya 5 kali 3 minus 4 kali 6. 4 kali 6 minus 5 kali 3. Ini cuma kalau transpose ya. Ini yang kedua ya. Kalau pertukaran maksudnya ini bukan pertukaran seperti ini, tapi adalah transpose ya. Ini untuk transpose ya. Transpose tidak akan mempengaruhi nilai determinan. Lalu pertukaran dua baris manapun akan mengubah tanda, tapi nilai determinnya tidak berubah ya. Jadi kalau misalkan ada 023, 150, 371, lalu ini pindah ke sana, yang ini pindah situ ya. Hasilnya nilai determinannya sama, cuma yang satu negatifnya ya. Ya, jadi kalau ini seperti yang ini tadi 4, 3, 5, 6 kalau kita balik
sebut saja 3, 6, 4, 5 ya. Kalau kita kalikan ini kali ini minus ini kali ini gitu ya. Hasilnya sama cuma ini minusnya ya. Jadi 4 kali 6 24 minus 15. Kalau yang ini sama dengan 15 minus 24 ya. Minusnya. Ya, ini sama dengan 24 minus 15 ya. Sama aja ya. Jadi pertukaran kalau matriksnya kita tukar baris atau kolom ya, atau kolomnya kita ganti juga misalkan 4. Sebelumnya 43 kita switch gitu ya, 56 atasnya. 56 43 itu hasilnya sama dengan 15 minus 24 ya. Sama dengan yang ini tadi ya. Kalau kita switch salah satu baris atau salah satu kolomnya, hasilnya akan jadi negatif, tapi nilai determinannya tetap. Ya, ini maksud dari ini. Jadi pertukaran dua baris manapun tidak akan berubah tanda. Ya, syaratnya hanya dua baris atau dua kolom saja ya. Lebih dari itu akan berubah hasil determinannya. Lalu perkalian dari satu baris atau satu kolom manapun dengan bilangan skalar akan mengubah nilai determinan sebesar K kali ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah matriks gitu ya, ABCD, kita kalikan salah satu barisnya dengan skalar K, maka dia nilai skalar determinannya itu akan berubah sekian K kali. Jadi misalkan K kali A, K kali B, ya ini cuma salah satu barisnya aja yang dikalikan dengan K, atau salah satu kolomnya saja juga ya bisa ya, misalkan K kali A, K kali C, B, D gitu. Itu sama dengan K kali A D minus K kali CB gitu ya. Itu sama dengan K kali AD minus CB. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan hasilnya mau baris atau kolom kita kalikan dengan konstanta skalar K, itu nilainya akan berubah sebesar K kali ya. K kali dari determinannya. Ya, ini di mana A kali D minus C kali B ini sama dengan determinan dari A, B, C, D gitu ya. A kali D minus B kali C atau C kali B. Ya. Nah, itu sama dengan, ini sama dengan kalau kita cari determinan A B, C, D-nya, baru kita kalikan K. Hasilnya sama. Ya, jadi ini sebagai contoh ya, dua baris dan dua kolom. Lalu penambahan atau pengurangan dari suatu kelipatan baris atau kolom manapun yang atau kolom yang lain akan menyebabkan nilai determinannya tidak berubah. Ya, penambahan atau pengurangan dari suatu kelipatan baris atau kolom manapun ke baris atau kolom lain akan menyebabkan nilai determinannya tidak berubah. Misalkan kita punya determinan dari A, B, C plus K kali A, D plus K kali B, ya, misalkan kita matriks asalnya A, B, C, D,
Lalu kita transformasi matriks tersebut dengan menambahkan yang matriks dari baris, salah satu barisnya itu dengan yang satu elemen itu ditambahkan dengan K kali A-nya, yang satu elemennya lagi ditambahkan lagi dengan K kali B-nya. Ya, seperti ini. Sehingga kalau kita hitung hasilnya itu A kali D plus K kali B itu minus B plus C plus K kali A itu sama dengan AD minus BC atau determinan dari AB CD. Ya, jadi begitu kita tambahkan dengan K kali A-nya dan ini kita tambahkan dengan K kali B-nya, itu hasilnya sama ya, atau bisa juga seperti ini misalkan AC kita tambahkan yang satu kolom ini jadi B plus K kali A-nya, yang ini D plus K kali C gitu ya. Ya, sama-sama ini sama dengan A kali D plus K kali C min C kali B plus K kali A ya. Jadi di sini menjadi AD plus KCA minus C kali B plus KCA juga ya. Ini atau saya bisa tuliskan minus semua gitu ya. Minus semua, jadi ini habis ya. Sisanya AD minus BCB atau BC ya. Sama ya hasilnya. Jadi walaupun yang satu kolom ataupun satu baris dikalikan dengan konstanta dengan konstanta skalar K dikalikan dengan yang ini, itu hasilnya sama saja ya dengan ABCD ya, dengan terminal dari ABCD. Apabila satu baris atau kolom adalah identik atau kelipatan dari baris atau kolom lainnya, maka determinannya dipastikan akan menjadi 0. Misalkan kita punya matriksnya adalah A2A kali 2B AB, di mana yang baris pertama itu 2 kalinya dari baris kedua, atau bisa saja yang AB-nya di atas, yang kelipatannya ada di bawah, hasilnya juga sama ya. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah di atas 2AB minus 2AB ya, sama-sama dengan yang permasalahan sebelumnya, yaitu sama dengan 0 determinannya. Jadi kalau sudah ketemu matriks yang bentuknya kayak gini, nggak usah dihitung-hitung capek-capek lagi, tinggal udah pasti 0 hasil determinannya. Lalu matriks persegi yang mempunyai baris atau kolom 0, determinannya adalah 0 ya. Matriks persegi yang punya baris atau kolomnya 0. Jadi satu baris atau satu kolom semuanya 0 semua. Ini udah dipastikan determinannya 0 ya. Jadi kalau kita biasanya mengambil cara distribusi ini, metode Laplace expansion,
Ya, metode Laplace expansion itu kita bisa peroleh bahwa determinan dari matriks B adalah 0 kali ya kofaktornya adalah 1-365 gitu ya, minus plus 0 kali ya, ini min, ini plus, ini min 2 minus 375 plus bukan plus, minus 0 kali min kofaktornya adalah minornya adalah 2176 ya. Determinan dari minornya adalah ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini 0 semua konstanta pengalinya, nggak perlu dihitung lagi ya. Jadi ini sudah pasti determinannya adalah 0. Lalu determinan matriks persegi mempunyai 2 baris atau kolom yang sama, nilainya pasti 0 ya. Misalkan seperti ini. Ya, determinan dari punya minimal 2 baris atau 2 kolom yang sama. Jadi kalau ininya sama 77, ini 7 minus 2, ini juga 7 minus 2 ya, ini pasti 0 ya. Kalau kita buktikan 7 minus 2 minus minus 2 kali 7 ya, sama ya. Ini jadi 0, ini juga sama. Kalau misalkan salah satu 2 barisnya atau 2 kolomnya itu sama ya, yang seperti ini sama dengan ini ya, yang lainnya don't care, itu pasti hasil determinannya adalah 0 ya. Lalu nilai determinannya 0 jika semua unsurnya ada sama ya, atau matriks matriks satuan matriks apa yang namanya? Ya, matriks satuan yang dikalikan dengan konstanta K. Itu pasti determinannya 0 atau K kali ini matriks satuan gitu ya. Ini pasti determinannya 0 ya. Ya, jadi kalau ini determinannya pasti 0. Lalu nilai determinannya adalah 0 jika unsur pada salah satu baris atau salah satu atau kolom semuanya 0. Ini udah tadi sebelumnya. Lalu determinan dari suatu matriks diagonal hasil kali unsur-unsur diagonalnya. Ya, jadi kalau misalkan matriks diagonal seperti ini yang punya nilai tidak 0 di diagonalnya, itu adalah di matriks apa namanya? Sama dengan perkalian dari matriks diagonalnya. Ya, jadi kalau seperti ini maka tinggal kalikan saja semua diagonalnya, kita peroleh determinannya. Ya, matriks gampang. Jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, matriksnya dikatakan singular dan tidak memiliki inverse ya. Artinya kalau 0 itu kita sebelumnya sudah mengetahui A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari A dikalikan dengan A join dari A ya. A join dari A. Jadi untuk menentukan nilai inverse-nya kita perlu nilai determinan untuk memperoleh solusi ya. Sehingga kalau ininya determinannya itu 0 ya, pembaginya itu A inverse ini tidak terdefinisi gitu ya. Tidak terdefinisi sehingga matriksnya itu tidak memiliki inverse ya, atau tidak terdefinisi.
Ya, matriksnya itu atau bisa dikatakan juga matriks singular ya. Jika determinannya itu tidak sama dengan 0, matriksnya dikatakan non-singular atau memiliki inverse atau punya solusi. Ya, itu karena tadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa determinannya ini tidak 0. Kalau tidak 0, maka dia punya solusi. Lalu kita bahas sedikit apa yang dimaksud dengan minor dan kofaktor ya. Minor misalkan tadi sebelumnya kita sudah bahas yang 3 kali 3 ya. Kita ambil minornya dari A11, berarti kita ambil yang ini, yang lainnya kita palang ya. Seperti ini, yang tersisa adalah yang ini ya untuk A11. Ini yang disebut dengan minor 11. Minor 12 berarti yang ini. Ya, minor 13 berarti yang ini. Ya, dan seterusnya. Lalu bagaimana matriks yang lebih besar gitu ya. A11 sama juga caranya dengan yang sebelumnya. Ya, kita buat palang gitu ya, baru kita ambil saja minor A11 adalah yang ini. Ya, atau determinan dari elemen ini gitu ya. A12 berarti elemen yang diambil adalah yang ini dan ini gitu ya. Dan seterusnya. Lalu kofaktor itu adalah mengalikan dengan pangkat min 1 dengan pangkat baris dan kolom dari elemen kofaktornya. Kalau kofaktornya misalkan 2, 3, berarti min 1 ini 2 plus, ini bukan 1 ya, ini I. Ya, pangkat 2 plus 3. M23. Minornya 23, misalkan kita ambil yang 4 kali 4 ya, 23 itu yang ini. Kita palang gitu ya. Kita bikin cross. Ya, yang kita lihat adalah A11, A12, A14 ya. Jadi ini min 1 pangkat 2 plus 3, minornya adalah A1, A12, A14, A11, A12, A14, lalu A31, A32, A34, dan yang terakhir adalah A41, A42, A44. Ya, atau ini bisa kita simpulkan minor kofaktor dari 23 adalah ganjil ya, minus dari minor 23. Ya, contoh ini carilah determinannya ya, biasanya kita cek dulu di sini ada yang duplikat enggak ya. Tidak ada duplikat. Ini berbeda dengan ini, kelihatannya sama tapi berbeda. Lalu apakah dia ada yang matriks diagonal? Tidak ada. Lalu kita cek lagi hukum-hukum ini apakah ada yang bisa membantu mempercepat perhitungan kita. Identik atau kelipatannya tidak ada, ya, tidak ada.
Lalu apa lagi? Yang sama juga tidak ada. Yang nol semua juga tidak ada. Lalu penambahan atau pengurangan dan kelipatan satu baris atau satu kolom itu juga tidak ada gitu ya. Ya, jadi untuk mencari determinannya ya kita bisa pilih yang kira-kira membantu kita yang cepat menghitungnya. Biasanya yang enak itu kalau enggak nol yang nilainya satu ya. Ya bisa ngambil yang ini atau bisa ngambil yang ini. Saya ambil contoh yang mengambil yang di bawah ya. Ini plus min plus min, ini plus min plus ya. Yang ini bawah itu min 2 dikalikan dari minornya kofaktornya adalah 1 min 1 3 4, lalu min dalam kurung min 1 kita dapat kofaktornya adalah 2 min 1 1 4 plus yang terakhir adalah 1 kofaktornya adalah 2 1 1 3. Ya, kita peroleh hasilnya adalah min 2 kali 1 kali 4 4 minus 3, minus 1 kali 3 jadi plus 3 plus 1 dikalikan dengan 2 kali 4 min 1 kali 1 jadi plus 1 plus 1 kali 2 kali 3 min 1. Ini kita dapat minus 2 dikali 7 plus 8 plus 1 jadi 9 plus 5 sama dengan minus 14 plus 14 sama dengan 0. Ya, jika kita perhatikan di baris ini dan baris ini dan baris ini, maka bisa kita simpulkan bahwa yang baris pertama itu adalah minus 1 kali baris ketiga atau sebaliknya. Ya, jadi 2 1 min 1 itu adalah minus dari minus 2 minus dari minus 1 minus dari 1 ya. Atau minus dari baris ketiga dan sebaliknya ya. Sedemikian hingga bisa kita katakan sebenarnya ini adalah kelipatan dari baris 1 merupakan kelipatan dari baris kedua. Ya, sebenarnya identik cuma dia kelipatannya dari baris kedua. Karena itu dia memiliki matriks yang 0 ya. Yang nilainya adalah 0. Lalu matriks singular dan non singular. Jika nilai determinan dari suatu matriks adalah sama dengan 0, maka dia memiliki disebut sebagai matriks singular dan tidak mempunyai balikan inverse ya. Dan jika dia nilai determinannya tidak sama dengan 0, matriksnya disebut dengan matriks non singular dan dia disebut sebagai memiliki inverse. Lalu rank yaitu jika nilai determinan suatu matriks tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut memiliki rank penuh ya. Jadi memiliki rank penuh misalkan sebagai contoh ini determinannya adalah
42, maka ranknya dituliskan sebanyak jumlah baris atau jumlah kolomnya, yaitu ranknya sama dengan 3. Ya, jadi untuk menentukan rank, kita menggunakan operasi baris elementer atau eliminasi baris ya. Yang jelas di operasi baris elementer kita membuat matriks ini supaya semua yang di bagian bawahnya itu membentuk segitiga 0 gitu atau matriks 0 bawah atau matriks 0 atas ya. Ya jadi minimal matriks rank matriks itu ditentukan dengan eliminasi baris yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya. Sebagai contoh kita bisa pakai Excel, kita buka Excel dulu. Excel. Nah, tadi ya ini. Jadi 151 ya kita ketik 151 lalu 039 saya zoom in dulu. Lalu -100. Ya kita buat supaya di bawahnya ini yang ke bawah ini 0, atasnya juga 0 gitu ya. Itu paling enak. Yang paling afdol. Dan dalam contoh ini adalah baris 3 kita tambahkan dengan baris 1 ya. Atau kita juga bisa tuliskan ya, atau kita bikin aja ini adalah pivot gitu ya. Kalau ini karena ini 0, ini nggak perlu kita hitung gitu ya, tapi bisa kita buat formula yang ini sama dengan 0, sorry, kita kalau pivot berarti ini sama dengan ini dibagi dengan konstanta ini ya. Dikasih dolar, tanda dolar. Sorry, bukan dolar. Dolar. Ini dibagi ini dolar dolar ya. Kita kopikan.
Apa ya? Hmm? Satu lima satu 039 min 100. Pivot bersama dengan ini dibagi dengan ini, kasih tanda dolar, copy paste ya. Baru yang ini sama dengan baris 2 sama dengan baris baris 2 dikurangi dengan konstanta baris 2 dikalikan dengan pivot. Nah, ini kasih dolar. Kita kopikan ke samping. Yang ini sama dengan baris 3 dikurangi dengan konstanta baris 3 dikalikan dengan pivot. Kasih tanda dolar, dolar. Baru kita eliminasi berikutnya. Sekarang pivotnya pindah ke bawah. Berarti yang ini dibagi dengan konstanta ini. Kasih tanda dolar, dolar. Kopikan ke seluruh baris. Baru kita eliminasi bagian atas dan bawahnya. Berarti ini sama dengan baris ini dikurangi dengan 5 kali baris ini dikalikan dengan pivot. Ya, kita kasih dolar di sini. Baru kita kopikan. Kita kopikan. Lalu yang ini juga sama dengan baris ini dikurangi dengan konstanta baris ini dikalikan pivot. Dan terakhir pivot yang ketiga. Berarti ini sama dengan baris ini dibagi dengan baris ini. Kasih tanda dolar ya. Karena ini jadi pivot.
Kita eliminasi atasnya, ini sama dengan baris ini dikurangi dengan 3 kali baris ini. Dikalikan dengan pivot. Kita kasih tanda dolar-dolar. Kita kopikan ke samping. Kasih kita tanda dolar. Lalu kita kopikan. Ya, jadi ternyata dia bentuk diagonal satu sempurna gitu ya. Maka kita bisa bilang ini ranknya rank penuh. Ya, jadi ini ranknya rank penuh. Jadi jika determinan suatu matriks itu 0, nilai rank masih bisa ditentukan dengan cara operasi baris elementer. Ya, jadi caranya itu adalah pertukaran antar dua baris pada matriks, perkalian atau pembagian suatu baris dengan suatu skalar, dan penjumlahan dari K kali satu baris dengan baris lainnya. Ya, ini contohnya dari baris 3 ditambahkan dengan baris 1, kita peroleh baris 3 yang baru, yaitu ini 051. Lalu baris 3 ditambahkan dengan minus 5/3 kali baris 2, diperoleh baris 3 yang baru, dan kita peroleh nilai ini. Ya, jadi selama dia tidak 0 semua, di salah satu barisnya dia akan memiliki rank penuh. Ya, contohnya diketahui matriks A itu adalah 2X dan bila determinan A dan determinan B sama dengan determinan B, maka penyelesaian matriks X2 per X1 plus X1 per X2 itu sama dengan berapa? Ya. Nah, di sini kita bisa peroleh bahwa determinan A adalah 2X kali X minus 4 kali X plus 2 ya. Ini determinan dari A. Lalu determinan dari B sama dengan 6 kali X plus 3 minus 12. Ini jadi 2X kuadrat minus 4X minus 8. Yang ini itu adalah 6X plus 18 minus 12. Ini menjadi 6X plus 6. Ya. Ini 2X kuadrat minus 4X minus 8. Maka kita bisa tuliskan bahwa jika determinan A sama dengan determinan B, berarti 2X kuadrat minus 4X minus 8 sama dengan 6X plus 6. Ya, jadi 2X kuadrat minus 10X minus 14 sama dengan 0. Ya, ini bisa kita bagi semua jadi X kuadrat minus 5X minus 7 sama dengan 0. Ya, kita bisa gunakan rumus ABC ya. Jadi B kuadrat minus 4AC ya min B plus minus per 2A gitu ya, rumus ABC. Ini yang kita peroleh minus B-nya adalah 5 plus minus akar
B kuadrat berarti 25 minus 4 kali A-nya 1, C-nya 7. 4 kali 7. Ya. Sorry. 4 kali minus 7 ya. Jadi ini plus di dalam. Ini dibagi dengan 2A, yaitu 2. Ini menjadi 5 plus minus akar 25 plus 47 ya. Jadi 62. 77 ya. Dibagi 2. Oh sorry, 4 kali 7 ya. Bukan 47. Berarti itu 30 28 ya, 28 plus 25. Ini jadi 5 plus minus akar dari 53 dibagi dengan 2. Ya, jadi kita punya nilai 5 plus akar 53 per 2 untuk X1 dan X2 sama dengan 5 minus akar 53 per 2. Jadi kita bisa cari nilainya. Ya, jadi 25 ya, jadi ini saya akan hapus dulu biar ada space. Tadi X2 plus X1 dibagi X1 X2. Ini kalau kita mau, bukan sederhanakan sebenarnya, mau mencari totalnya adalah kita mengkalikan membilangnya yang ini menjadi X2 kuadrat per X1 kali X2 ditambah yang sebelah kanan itu kita kalikan dibagi dengan X1 gitu ya. Ini jadi X1 kuadrat, ini menjadi X1 kali X2. Ya, ini kalau kita kalikan kedua sisinya gitu ya. Ini kalikan dengan X2, ini dengan X2 gitu ya. Tambah dengan ini X1 per X2, ini kita kalikan dengan X1, ini dengan X1 gitu ya. Kita kalikan, kita dapat yang bawah ini. Maka kita bisa tuliskan X2 kuadrat plus X1 kuadrat itu dibagi dengan X1 kali X2. Ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa hasil solusinya dari persamaan ini itu adalah X2 kuadrat berarti 5 minus akar 53 kuadrat plus 5 minus akar 53 plus ya kuadrat gitu ya.
dibagi dengan saya kehabisan tempat. Kita buat yang baru aja. Nah, saya akan tulis di mana ya? Sini aja ya mungkin ya. 5 plus akar 53 per 2 kuadrat ditambah dengan 5 minus akar 53 kuadrat per 2 dibagi dengan perkalian kedua ini ya. 5 plus akar 53 per 2 dikalikan dengan 5 minus akar 53 per 2. Nah, ini saya akan hapus ya, karena ini udah nggak perlu lagi. Biar lebih oke. Nah, kita masih punya space besar ya. Di sini 5 berarti ini menjadi 1/2 kuadrat ya. Dikalikan dengan 5 kuadrat plus 2 kali 5 akar 53 ditambah dengan 53 ya. Ditambah dengan 5 kuadrat minus 2 kali 5 akar 53 plus 53. Dibagi dengan setengah dikali 25 minus 53. Ya, ini bisa kita eliminasi ya. Sehingga menjadi setengah dikalikan dengan 2 kali 5 kuadrat, ini jadi habis ya. Plus 2 kali 53. Atau 2 kali 25 aja saya tulis. Dibagi dengan 25 minus 53 ya, jadi 20 minus 28 ya. Minus 28 ya, sama dengan seterusnya Anda bisa tinggal hitung ya pakai kalkulator. Ya, jadi 2 kali setengah dikalikan 2 kali 25 plus 2 kali 53 dibagi dengan minus 28. Diketahui M determinannya transpos matriks kofaktor dan adjoin. Ya, ini determinannya ya, saya ambil yang paling gampang, saya ambil yang tengah ini ya. Determinannya A itu adalah 0 minus 0 dikalikan dengan minor kofaktornya itu adalah 23 60 plus 1 kali determinannya adalah 13 50 plus 4 kali minus ya, minus 4 kali 12 56.
Yang ini 0, yang ini 1 kali 0 jadi 0 minus 15 min 4 kali 6 minus 10 sama dengan minus 15 minus 6 minus 10 jadi minus 4 kali minus 4 kali 4 jadi plus 16. Ini sama dengan 1. Lalu transposnya. Carilah transpos dari matriks itu. Berarti ini jadi transposnya atau M transpos sama dengan 1, 2, 3 lalu 0, 1, 4 5, 6, 0. Ya, matriks kofaktor ya, matriks kofaktor. Matriks kofaktor dari kofaktor ini adalah kita mulai dari matriks kofaktor 1, 1. Berarti adalah determinan dari 1, 4, 6, 0 gitu ya. Plus ya. Sama dengan 1 kali 0, 0 min 24. Minus 24 sama dengan minus 24. Lalu C12 berarti min ya minus 0,4 5 0. Ini sama dengan minus 20. Ya. Lalu C13 ini adalah positif. Adalah 0,4 5 0. Sorry, 01 ya. 0156. Berarti ini adalah minus 5. Lalu kita cari lagi C21. Ya, C21 ganjil berarti negatif. Determinannya adalah C21 baris 2 kolom 1 berarti 23 60. Ya, determinannya adalah minus dari minus 18 plus 18. Dan seterusnya kita lihat itu kita peroleh seperti di modul ya. Ya, ini ya. Jadi kita peroleh masing-masing kofaktor ya. Kofaktornya untuk 1 adalah minus 24, 20, minus 5 dan seterusnya ya. Jadi ini yang diperoleh ini dari mana ya, dari kofaktor determinan itu.
Kofaktor determinan ini diperoleh dari determinan dari minornya. Ya begitu kita dapat kita buat baru ya. Begitu kita dapat masing-masing kofaktor, baru kita susun lagi hasil matriks kofaktor ini kita tulis jadi untuk 24 kofaktor 211 kita tulis yang baris 1 kolom 1. Ya, lalu kofaktor 12 kita tulis di baris 1 kolom 2, kofaktor 13 kita tulis di baris 1 kolom 3 dan seterusnya. Kita peroleh matriks baru ini yaitu matriks yang disebut dengan matriks adjoint ya. Adjoint itu tinggal yang sudah kita peroleh dari kofaktor ini kita masukkan ke matriks baru lalu kita kalikan tiap-tiap elemennya itu dengan kalau ganjil dia jumlah baris dan kolomnya itu genap kita kalikan +1 dan baris plus kolomnya itu ganjil itu kita kalikan dengan -1. Ya, dan untuk mencari matriks inverse itu kita kalikan matriks yang kita gabungkan ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengingat kembali bahwa A inverse itu matriks A inverse itu sama dengan 1/determinan dari A dikalikan dengan adjoint dari A. Ya, jadi adjoint A dibagi dengan determinan A. Ya, determinan A-nya sudah kita dapat ya tadi 1 dan adjoint-nya itu adalah matriks yang kita peroleh dari kofaktor tadi ya. Kofaktor tadi. Jadi kita dapat matriks inverse-nya sama dengan -24, 18, 5 dan seterusnya. Lalu ada cara lain untuk mencari inverse ini dengan cara eliminasi Gauss, tapi nanti itu kita akan bahas setelah UTS. Demikian video ini saya buat untuk bisa dipelajari. Semoga perkuliahan ini dan materi ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.